Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi liman yasha'u ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-jalilul karim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah khairul anbiya'i wa dulukil hulukil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bi muradihi wa bi marifatihi. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, di pagi ini mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan qudrat iradat Allah kita bisa melaksanakan ibadah subuh berjamaah dan sekaligus yaitu kajian subuh berkah di hari Ahad tanggal 4 Desember 2022 kita bisa bersama-sama taqarruban ilallah. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita kembali kepada Allah. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada ka'alam tiada lain Nabi besar Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'at sampai kepada kita yang menjadi umatnya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, Syaibul Fadilah, Bapak RT-nya, dan mudah-mudahan Allah muliakan. Al-Alim wal-Alamah Syaibul Fadilah, Ketua DKM Masjid Muhlisin Allahuddin, dan mudah-mudahan Allah muliakan bini sepuh dan kesepuhan, tokoh masyarakat yang saya hormati, dan mudah-mudahan Allah muliakan. Termasuk sohib saya yaitu Bapak Dr. Uda Hilmi yang di UIN yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ada peribahasa manusia tanpa iman hidupnya pasti kesasar. Manusia tanpa ilmu hidupnya terdampar. Manusia tanpa seni tindakan akan kasar. Manusia tanpa silaturahmi pergaulan akan pudar. Manusia tanpa keadilan kebenaran akan hambar. Manusia tanpa cinta, aduh badan gemetar. Manusia lemah ekonomi, perutnya lapar. Ya, Bapak juga lapar. Apal hal laparnya? Sudah siap? Tiba fajar menyingsing harapan siang, hari silih berganti ditelan kelamnya malam. Waktu bergulir, detik-detik mengalir, saat-saat menerpa mengikuti perjalanan kita. Waktu berlalu, alam pun berubah. Di atas puing-puing terbentang harapan yang indah demi menggapai hari esok yang lebih cerah. Jangan menangis tenggelamnya matahari laut dalam, insya Allah matahari akan terbit kembali. Jangan menangis kelamnya awan di langit, di balik awan yang kelam ada titik sinar yang cerah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al yusri yusra. Sesungguhnya di balik derita dan air mata di ujungnya ada kemudahan dan kesuksesan. Kata peribahasa Sunda, aya orang Sunda di dia. Aya manusia tanpa ini. Lamun urang hayang peurah kudaek perih cek bahasa Sunda. Lamun hayang ngakeul kudaek ngakal. Lamun hayang loba beurang capek kudu loba ngoprek. Lamun hayang gaduh murang kalih kedah hamil heula, memeh hamil nikah heula, tos nikah dikekepan heula, adem ayem ngagerenyem pelem sambil kulem alhamdulillah. Orang Sunda. Manusia wajib ikhtiar, ketentuan di tangan Allah. Makulumay yatamanal hijr masukun. Tidak semua keinginan kita dikabulkan, kadang-kadang juga bertolak belakang dari perhulayan.
Pengen sehat datang sakit, pengen batik gede malah datang rugi. Hayang halodo malah hujan. Hayang anak jangkung borosot peneknya busekel. Hayang budak mancung kada sakedi kutil pangambungna. Hayang boga budak bodas kedeun geuneuk budakna. Mata punten ka Bapak, lamun gaduh murang kalih tos keluar di perguruan tinggi, karasan abdi murang kalihna 5 tos keluar di perguruan tinggi tos gaduh incu. Alhamdulillah lamun rumasa urang boga budak hideung tong ditikahkeun kanu hideung. Hawa tos besi budak kalihna besi geuneuk. Tingali Ustad Asep sim abdi hideung pun bojo bodas ditikahkeun ku pun Bapak borosot budakna hejo carulang. Asal cing rata we ngocekeunana. Tong serius teuing Pak tuh. Manusia wajib ikhtiar, ketentuan di tangan Allah. Ini. Makanya kita apabila datang nikmat kita wajib syukur. Datang musibah wajib sabar. Kedua-duanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur mudahnya mengatakannya tapi mengamalkannya susah. Padahal tidak begitu kata Rasulullah, al ibadatu ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardau qaulan au kana filan jalian au kana hopian. Segala gerak-gerik kita, ucap lampah kita baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, asal kita ridho, Allah ridho, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yaitu kajian, pengajian tholabul ilmi, niatna ibadah. Melangkahkan kaki ibadah. Silaturahmi ibadah. Bujur nyengsol dawuh nu lempeng na pangosan Pak ajarengdek lagi. Ibadah. Silaturahmi ibadah, bahkan ngasupkeun tauhid oge ibadah. Ngantuk heula nurutanna di pengajian ibadah. Matak nitip ka Uda, ka DKM, ka Ustad, lamun aya rotinan ibu dan bapak di masjid Mukhlisina Lahuddin ngantuk heula nurutan biarin aja. Da keur ibadah. Lumayan jempe. Naon sababna nunutan ayeuna dina pangaosan? Hiji digoda ku iblis jeung setan, kadua resep ngapalkeun sare. Cek murang sekali santri mah ngapalkeun nasrif dahdaro yudahdiru dahdiran. Tarajuh hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu ilman, salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkahna ke tempat ilmu, maka Allah akan mempermudah masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada dasarnya kewajiban kita di dunia itu secara garis besar cuma 2, Pak. Ya, ada berapa Pak? 2. Yang pertama kewajiban kita kepada Allah yang dikatakan di dalam Al-Quran hablum minal. Yang kedua kewajiban kita dengan sesama manusia. Lihat di dalam surat Ali Imran 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Durribat alaihimudillat wa aina masukifu illa bihabli minallah wa hablim minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat alaihim maskanah. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Pada dasarnya manusia itu hina di sisi Allah. Aina masukipu, mau di mana adanya. Badai di Citra Biru, badai Kabupaten Bandung, badai di Kota Bandung, badai di Manisi, badai di Cibiru, badai di Cipadung, sami hina. Bahkan di luar negeri pun manusia itu tidak ada harga dirinya. Aina masukipu. Illa bihabli minallah, kecuali manusia itu mau beribadah kepada Allah. Dan tidak cukup ibadah kepada Allah, sholatnya rajin, ngajinya rajin, terus sodakohnya rajin, ngomongin orangnya rajin juga. Itu belum benar itu. Nah, makanya kita kecuali hablu minallah, orang yang mau beribadah kepada Allah, wa habli minannas, dan orang yang mau silaturahmi dengan sesama manusia, mau berbuat baik dengan manusia. Apabila ditinggalkan salah satunya, wa ba'u bi ghadabi minallah wa duribat alaihimul maskanah, maka siksa anu kacida berat diancamnya, dan dia akan diberikan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Sengsara di dunia Pak, saudara ada yang ngasih, tapi kalau di akhirat masing-masing Pak. Kita nggak punya apa-apa, lapor ke RT, mudah-mudahan dapat BLT. Mudah-mudahan. Kalau nggak kebagian bukan rezeki. Ya, ini makanya. Jadi kewajiban kepada di dunia itu cuma 2, kepada Allah, kepada sesama manusia. Apabila ditinggalkan, dan ini harus sejalan. Tidak bisa satu saat saya mau ke Allah dulu, sholatnya rajin dilaksanakan. Ari ka manusia jelek, tidak baik.
Dan ini udah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Apa yang tidak dicontohkan? Hablum minallah dicontohkan, mulai keimanan, sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dicontohkan oleh Rasulullah. Tentang keimanan, Rasulullah mengatakan awal wal jibrin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Pertama yang paling wajib kepada manusia mempercayai ma'rifat, mengenal ilahi kepada Allah bistiqoni dengan yakin. Yakinkan hati kita kepada Allah. Wujud kidam baqa muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudot irodat. Ilmu hayan sama basor kalam qadiron muridan aliman hayan samian basiron mutaka alim. Apal jemaah muhlisin Allahuddin, tapi akhirnya hungkul yang apal. Nggak apa-apa, lumayan lah. Amin ya Allah. Jadi Rasulullah dihantam, dihina, dicaci maki, dilempari, tidak lepas imannya. Rasulullah hijrah bukan karena takut, tapi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya Rasulullah tentang keimanan. Diusir, harus meninggalkan tempat tinggal lahir, keluarganya, dia tidak berubah. Dikejar, dia sembunyi di Gua Nur. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, bahkan suku-suku Quraisy, tokoh-tokohnya mengejar dengan kuda dan unta. Rasulullah sembunyi di sana dengan Abu Bakar. Ketika udah dekat, Abu Bakar menangis ketakutan. Ya Rasulullah, kita akan mati. Apa jawaban Rasulullah? Abu Bakar, wala tahub wala tahjan innallaha ma'ana. Tuh yakinnya. Jangan takut, jangan rempan. Sesungguhnya Allah beserta kita. Jadi Rasulullah bukan menolong cuma seorang, tapi kita semua. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, rakyatnya bicara ngomong, ya Musa, hadap Fir'aun qarib. Fir'aun udah dekat. Apa jawaban Nabi Musa? Ja'akallahu li wa ana yahdi. Allah akan datang kepadaku dan aku akan menunjukkan jalan. Fadri bi asokal hajar. Enggelkeun itekna kana laut jadi belah. Tuh jalan. Tapi datangnya Allah, pertolongan Allah kepada Nabi Musa dulu. Tapi kalau Nabi kita, yaitu untuk kita semua. Maka wajar di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, tidaklah Allah mengutus kita kecuali yaitu Nabi kita itu rahmatan lil alamin. Hebat ya Pak. Kalau berbicara alam, Rasulullah inilah yang senantiasa mengenalkan kepada kita. Coba kalau kita bacakan, apa itu alam itu Pak? Alam itu apa? Kita suka mengartikan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa Pak? Segala puji bagi Allah yang jadi Tuhan alam. Apa itu alam? Air alam, udah. Mermer pasir ini alam. Minyak bumi alam, laut alam. Terus binatang alam, jin alam, malaikat alam, alam malakut, alam jin, kan gitu. Pohon-pohonan alam. Kecuali satu, Khaliq, Allah yang menciptakan alam. Makanya alam akan bersyukur apabila dipakai oleh kita. Itulah rahmatan lil alaminnya Rasul. Coba. Air saja menangis kepada Allah. Ya Rabb, alhamdulillah aku diberikan dan diminum oleh orang-orang yang beragama Islam. Menangis. Aku bersyukur. Kenapa? Karena dia minumnya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beres. Alhamdulillahirabbil. Disebutkan alamnya enggak? Disebutkan alamnya. Makanya kalau kita tidak rahmatan lil alamin, hidupnya akan hancur alam ini. Punten, maaf nih. Termasuk, yaitu jangan salahkan Allah lah. Ketika ada gempa, ada tsunami kemarin kejadian lagi. Apalagi Selat Lembang ada, akan lebih dahsyat daripada Garut dan mana? Cianjur. Makanya kita harus dengan ahlam rahmatan lil alamin. Contoh Pak, supaya ingatlah. Ini kajian lah, pagi biar enak ya, bebas ya. Contoh, banyak orang kita sekarang udah tidak rahmatan lil alamin. Masalah menyembelih ayam aja udah tidak rahmatan lil alamin, Ustaz.
Coba ditilekel sama sendiri, diambil, cet, dia dilempar ke air panas, dipasarin gulung, bersih datang. Padahal, minta maaf, kata kedokteran, disembelih itu supaya keluar darahnya. Kenapa? Di darah itu ada bakteri, jadi penyakit. Ya, Pak, ini. Dan dia tidak membacakan basmalah. Di dalam hadis Rasulullah, kullu amrin dibalin, la bismillah fa wa'abdar. Sesuatu perkara yang dikerjakan tanpa mengucapkan basmalah, dia terputus dari rahmat Allah. Kita beli 5 kilo, dijajakin di jalan, jadi chicken. Bahkan di bundaran mah aya naon Kentucky, nggak tahu nyembelihnya. Dimakan oleh kita, Pak. Enak gak? Saya minta jawab jujur. Enak gak chicken? Enak semuanya juga. Coba belum tentu rahmatnya nyampe kepada kita. Kenapa? Nyembelihnya tidak pakai basmalah, terus darahnya belum keluar, bisa jadi kita dapat gizinya, gemuk, tapi apa? Penyakit kolesterol datang. Nyeri punduk, Pak. Kolesterol, kata dokter. Kebanyakan, wah, jadi asam urat. Orang tua dulu gak ada asam urat, Pak. Ada juga asam Jawa. Ya, buat sayur asam, gak ada. Sekarang kan asam urat, ujung-ujungnya setru. Karena tadi tidak rahmatan lil alamin. Gimana tuh Ustaz? Kan kita tidak tahu di pasar itu yang baca bismillah atau tidak. Minimal kita pilih-pilih dulu. Jadi kalau ibu-ibu yang pakai kerudung, ya. Kalau misalkan bapak-bapak yang jualan, dia motongnya pakai bismillah, nyacaknya bismillahirrahmanirrahim. Berapa kilo, Pak? Sekilo lah. Nah, seperti sekarang pasar tumpah ya. Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sekilo ya Pak ya. Nah, terus kita di rumah baca dulu dek mau makannya Bismillahirrahmanirrahim. Beres makan, Alhamdulillahirobbil, disebutkan Robbil alaminnya tuh. Alamnya bahagiakah itu ayam dicacak dimakan oleh orang Islam karena dia baca Bismillahirrahmanirrahim dan setelahnya Alhamdulillahirobbil disebutkan nama dianya, alaminnya. Itulah hebatnya Rasulullah Sallallahu. Keimanan dicontohkan oleh Rasulullah, salat dicontohkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni shalah." Salatlah kalian sebagaimana salatku. Kan Rasulullah mengatakan, dari mulai takbiratul ihram, terus ruku, sujud, itu diajarkan oleh Rasul. Mana yang tidak diajarkan? Ya. Minta maaf. Terus apalagi? Sudah salat, zakat diajarkan oleh Rasulullah. Zakat apa? Boleh zakat harta, zakat mal dicontohkan enggak? Dicontohkan. Minta maaf. Kalau zakat harta, misalkan kita pertanian dapat 1000 kilo, berarti kita wajib mengeluarkan 100 kilo. Itu pertanian. Kalau zakat emas, 95 gram nisabnya. Gimana ini kalau baru punya 5 gram? Ah, itu mah jangan dijakatin. Karena nanti kemarin juga kalau moneter digadein. Buat anak berobat atau bayar SPP kan itu belum nyampe nisab. Kalau udah 95 gram itu zakat mal boleh 2,5% dari 10 juta berarti berapa? 205. Dari 20 juta berarti 5 mudah 500 dicontohkan oleh Rasulullah. Zakat fitrah dicontohkan oleh Rasulullah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih. Kan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, cuma Rasulullah tidak mencontohkan zakat fitrah dengan beras. Itu kalau nggak ada contoh dari Rasul bid'ah, dolalah, pinar, cek batur, cek saya mente. Da opat ulama sepakat. Nah, opat ulama sepakat, makanya jangan di dalam tuh ini orang fakultas hukum, minta maaf. Di dalam hukum syariah itu tidak ada, Pak, hukum bid'ah, nggak ada. Ada juga haram, halal, wajib, sunat, terus makruh, mubahatan. Jadi bid'ah itu mubahatan yang tidak dikerjakan oleh Rasul. Jadi tidak ada pahalanya mubahatan itu. Nah, zakat fitrah ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah dengan beras karena Rasulullah zakatnya dengan apa? Kurma, atau tamron, kan gitu, atau gandum. Maka kenapa Arab Saudi sekarang membelok kepada Rusia? Karena Rusia lah yang menguasai pertanian gandum, bikin kebam, wah kan gitu.
Wah, dagingnya ayam satu, kebabnya wah ipis. Nah itulah. Karena Rasulullah itu mencontohkan dengan gandum. Tapi 4 ulama madhab, baik di Maliki, Syafi'i, Ahmad, Hambali, mencontohkan dengan beras. Nah, kenapa? Dilarikan kepada nafsinya, jiwanya. Karena zakat fitrah itu zakat nafsi. Nawaitu an uhrija zakat fitri, kan gitu. Karena fitrahnya. Kalau fitrah kita ini makan pokoknya apa? Beras, berarti zakat fitrahnya apa? Beras. Gimana dengan uang? Boleh dikaji dengan fikih. Nah, ini coba kita belajar usul fikih ya, dan tidak akan berdosa. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Sebelum salat harus menutupi aurat. Menutupi aurat itu harus dengan pakaian. Pakaian itu harus dibeli. Dibeli itu harus dengan uang. Uang itu harus dicari. Kasbul halali wajibun, mencari kasab yang halal untuk zakat, untuk menutupi aurat hukumnya wajib. Kata usul fikih, malayatimul wajib illa wajibun. Tidak akan sempurna salat atau ibadah yang lain tanpa syarat dan sahnya salat. Gitu. Makanya boleh di dalam Al-Qur'an wa bima anfaqu min amwalihim. Tuh. Ini. Ngerti ya, Pak ya? Sampai di situ insya Allah ngerti. Jadi kita boleh zakat dengan uang. Karena uang itu bisa membeli beras. Tuh. Ya, lanjut. Puasa dicontohkan oleh Rasulullah. Dicontohkan. Bulan Ramadan 1 bulan lamanya. Ya. Boleh ditinggalkan? Boleh. Ini. Kalau sholat tidak boleh ya. Sholat tidak ada boleh untuk meninggalkan. Pak, kalau kita sakit, sholat boleh ditinggalkan enggak? Enggak, Pak. Sakit, boleh duduk. Enggak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak berbaring, isyarat, Pak. Kita stroke di rumah sakit, ini diimpus, boleh. Kita, tayamum, atau sama anak wudunya, boleh. Ya. Sholat sambil berbaring. Allahu Akbar. Udah, ngarana stroke, sedih, Pak. Dek maut, pemajikan ngorak kene. Istri muda rukuk Allahu Akbar subhana rabbil alamin sami Allahu liman hamidah sujud kadang kena Allahu Akbar robik pilih war Allahu Akbar itu beres at-tahiyat assalamualaikum selesai tuh. Jadi gak ada kata Allah kalau gak bisa berdiri duduk, kalau bisa duduk berbaring, kalau tidak bisa berbaring isyarat. Kalau udah tidak bisa ya udah disolatin aja. Disolatan aja. Ya. Ini makanya sholat wajib. Apalagi sekarang akhir Desember biasanya ya di perkantoran termasuk saya ibu-ibu itu biasanya evaluasi uang. Kalau ada lebih healing, Pak. Jangan healing ya. Sekarang lagi gempa, healing Bu ke Pangandaran. 2 hari. Dari hari Jumat, Sabtu, Ahad baru pulang. Datang-datang jam 5. Sholat maghrib, kecapean nunggu isya, gogoleran. Ketiduran. Ibu-ibu ada yang ngadu ke saya. Jam 9 belum sholat, Pak. Suaminya nungguin, udah suaminya gak ikut ke Pangandaran. Kenapa sih ibunya belum sholat? Udah gitu, si ibunya ngimpi, Pak. Cerita ke saya, Pak Ustadz, Abi ngimpinya aneh. Kenapa gitu? Saya ngimpi mati. Waduh. Wah. Udah gitu saya ngimpi dimandiin sama tetangga. Teriak saya, tolong Bu, saya belum mati. Udah gitu dibungkus pakai kain kapan. Teriak saya itu. Yang paling menyedihkan ketika diberangkatkan ke masjid. Saya berasa belum mati sama suami saya. Pak, tolong. Bapak. Ibu belum mati. Malah suami saya tersenyum-senyum kayak yang suka saya mati teh. Awas ada yang suka istri mati, awas tuh. Allahu Akbar. Sampai saya dikuburkannya datang yaitu makhluk Allah yang namanya malaikat, takutnya minta ampun. Saya ditanya, man robuka? Jangan dulu ditanya malaikat. Saya ini belum tidur, belum sholat isya, ketiduran. Gitu. Saya teriak kerasan teh. Padahal lagi tidur. Udah gitu istri saya datang, suami saya ke dalam. Lihat saya
meronta-ronta dipegang. Itu perasaan mah minta tolong. Ketika meronta-ronta ditanya lagi oleh malaikat, man robuka. Mungkin saya nendang-nendang kaki, akhirnya ditindihin sama suami saya. Dia bisikin ke telinga saya. Apa dengar saya itu? Mah, roknya buka. Apa Pak? Mah, roknya buka. Saya jadi bingung. Yang satu nanyanya man rob buka, yang kena telinga mah roknya buka. Sadar ibu gimana? Sadar-sadar ada yang megang sama saya dorong aja. Malaikat nanya-nanya, tapi jangan pegang-pegang. Ternyata suami saya sampai terbanting. Ya Allah ya Karim. Jadi sholat ini yang sangat wajib, tidak boleh sedikit pun ada rukhsah untuk ditinggalkan. Hati-hati. Kecuali saum, ada yang boleh meninggalkan saum. Maridon, orang yang sakit, au safarin, atau di perjalanan. Tapi perjalanan jauh, bukan ke pasar ujung Berung, ibu-ibu di sini, lantas masuk ke tukang bakso yang ditutupin badannya, tinggal kakinya aja, setannya gituan. Ibu ikut ke situ, jangan. Itu wajib qada, wajib pijah. Yang ketiga, yang melahirkan, yang boleh meninggalkan. Dan yang keempat, orang yang haid. Numaru bi qadoi sholat, numaru bi qadoi siyam, wala numaru bi qadoi sholat. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan Rasulullah menyuruh kepadaku untuk mengqada saum, tapi tidak pernah mengqada sholat. Itulah. Makanya saum diajarkan oleh Rasulullah. Lantas apa? Saum ibadah haji dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan mulai dari rukun Yamani, ngambil mikot dari Bir Ali, ngambil mikot dari Jarona, ya, bangkil mikot dari Tanaim yang dekat itu. Nah, apa mikot itu? Mulai melaksanakan ihram, baik ihram wajib maupun sunat. Ngeganti kain Pak. Kurang ku kain ihram dengan anu siga anduk, lah ibu-ibu ngaganti ku mukena, itu namanya mikot, ngambil. Nah didinya niat nawaitu umrotu lillahi ta'ala. Nah, salat 2 rakaat, lantas pergi menuju Masjidil Haram, baca talbiyah labbaik Allahumma, contohkan oleh Rasulullah. Nyampailah kepada pintu masjid, ngadoa Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam pahina robbana bis wadhilna jannata darussalam tabarok tarobbana wa ta'ala yadal zalali wal ikram. Itu begitu nyampe ke Ka'bah, lihat Ka'bah, dia berdoa alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wa bi nikmatil baitil atiq. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan nikmat kepadaku dalam nikmat iman dan Islam dan nikmat melihat Ka'bah yang dulu kita setiap hari dari mulai kecil diajarkan oleh guru kita dan orang tua kita kiblati. Sekarang mah Ka'bahnya di depan, jadi merasa bahagia. Mulai dari rukun Yamani ini ada garis ke sana, di sini Hajar Aswad, mulai tawaf dari sini. Robbana atina pidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada banar wadhilna jannata ma'abror ya ajiz ya gopar ya Allah. Kecupkeun kana Hajar Aswad bismillah Allahu akbar. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Beres dari situ salat di Hijri Ismail kalau bisa, kalau tidak di Maqam Ibrahim. Lantas gimana? Dia minum apa? Air jam-jamnya. Lompat ke air jam-jam, berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli dain wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum dulu Pak. Walaupun bukan air jam-jam. Alhamdulillah. Nah, selesai itu baru ke sofa. Nah, lari-lari 7 kali antara sofa dan marwah. Selesai, maka sholat sunat tahallul. Allahumma halim sahroha wa basharoha alanar. Kalau laki-laki Allahumma halim sahrohu wa basharohu alanar. Allahumma ja'alna fi sya'ri nuron yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikan rambutku bercahaya di hari kiamat. Beres. Itu
Maka wajar kata Rasul, al umratu lil umrati kifaratun min dunubihi. Umroh dan umroh lainnya menjatuhkan dosa, menggugurkan dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sampai jam berapa dah? Bebas. Oh gitu. Oh, siap. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hablum minallah, ya, keimanan, sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Sekarang kita hablum minanas. Nah ini yang paling berat kata Rasulullah mah. Minta maaf. Kan di dalam Al-Quran dikatakan wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardo uiddatil muttaqin. Wasyari'u fil amar, di depan waw ada alif, cek budak santri, al alifu parikotun ala waw al asli amil wujud. Wajib kita segera. Padahal kan segera itu nggak boleh, al ajala minasyaiton. Tapi di situ wajib disegerakan. Apa? Ila magfirati mir rabbikum, memohon ampunan kepada Tuhanmu, robba yurobi robiatan. Siapa Tuhanmu? Arduhas samawati wal ardo, yaitu yang memuncai surga seluas langit dan seluas bumi. Buat siapa? Uiddat lil muttaqin, yaitu bukan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang takwa? Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dara, orang yang suka menermakan hartanya di waktu senang dan di waktu susah. Kalau di waktu senang gampang, di waktu sulit yang paling sulit, Pak. Saya mau tanya jujur Bapak ya di sini. Bapak ke masjid sholat subuh atau sholat Jumat, bawa uang 3 lembar, 151.000. Berapa Pak? 151.000. Yang satu nilainya 100, yang kedua 50, yang ketiga berapa? 1.000. Datang kenceleng kepada kita. Yang dimasukkan yang mana? Oh, hebat Haji, bener yuk. Sigana wah DKM Mukhlisin Lahudin ini banyak ya nah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi rata-rata di Manisi Cipadung Pak ibu-ibu teh 1.000. Nu kana kenceleng teh atau 2.000. Piraku surga 1.000 ya. 2.000. Anu penting mah ikhlas we kos di dieu itu masjid Mukhlisina Lahudin. Da intina ibadah kepada Allah teh buahna tina keimanan itu ikhlas. Betul ini masjid. Amin ya Allah ya Rabbal. Sok, apa sih buahna iman itu? Mukhlisina Lahudin Ustaz. Yuk. Jadi keikhlasan dalam melaksanakan beribadah. Wa ma umiru illa liya'budu. Kan gitu. Tidaklah Allah mengutus memerintahkan kita kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahya wa mat lillahi rabbil alamin. Puasa juga begitu harus ikhlas. Nah itu sama godin an adai padisari Ramadana hadi sanati lillahi rabbil alamin. Jadi kudu ikhlas. Termasuk silaturahmi juga harus ikhlas, sedekah harus ikhlas. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang senantiasa hablum minanas ini bisa menahan hawa nafsu. Bukan menghilangkan nafsu, dah kita jelek kalau menghilangkan udah aja. Seperti malaikat tidak punya nafsu. Bapak mau nggak punya istri nggak ada nafsunya? Cicing, nggak jentul sih gak gebog. Udah gak mau saya juga. Kemudian istri juga gak mau. Suami tidak ada nafsunya. Ketika ibunya udah siap, bapak nak kadang ngaleos nggak balior. Siga malaikat kan tidak. Makanya di dalam kalimat bahasa Qur'annya wal qadiminal ghaidha, orang yang bisa menahan hawa nafsu. Itu yang paling hebat. Bahkan kata Rasul yang paling berat perang itu yaitu melawan hawa nafsu. Makanya kita nih di sini kajiannya silaturahmi, Pak. Terutama alhamdulillah subuh itu tiada lain silaturahminya. Pak, minta maaf. Kalau imamnya tidak benar, ada Allah malaikat akan mencatatkan. Itu jajaran yang pertama akan menggantikan imam, langsung diangkat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau misalkan ini juga ngelamun sholatnya, imamnya juga lagi ngelamun, baca atau gak benar, makanya ini juga sama. Jajaran kedua yang ditilai oleh Allah, makanya 27 derajat amin ya Allah ya Rabbal, itulah berjamaah silaturahminya. Jadi ada di antara mungkin sekian
ratus atau sekian ayat 80 lah Bapak di sini berjamaah, ada salah satu yang betul-betul bacaannya, semuanya akan diangkat, diterima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu Pak. Dalam makanya pentingnya berjamaah itu begitu dalam sholat ini, silaturahminya. Maka al jamaatu rahmatun wa furqatun adabun Ustaz. Silaturahmi rahmat, bercerai-berai azab. Ada peribahasa, walaupun orang permata biru terkaya, uangnya selemari, mobilnya Camry, mewah cek zaman kiwari, baju nage berdasi, yang mendampingi cantik kaya widad dari, tapi hatina sulit, hati kata tangga tewaleh dengki, tardaek silatur rahmi, mati bukan umat Nabi. Naudzubillah summa naudzubillah. Sawio suami orang tukang dagang daging sapi atau tukang mengembala meri, teu boga duit salomari, mobilna gugulantungan mobil Damri, terus yang mendampingi kita tidak cantik tapi nini makan jeng sambal tapi mau silatur rahmi, insya Allah diaku menjadi umat Kangjeng Nabi. Al jamaatu rahmatun wa furqatun adabun, berjamaah rahmat, bercerai-berai adab. La quwata illa jamaata wala jamaata ilal imamah. Itu ya, jadi tidak ada kekuatan tanpa berjamaah dan tidak ada berjamaah tanpa imam. Maka si imam ini harus yang fasih ya, gak boleh berdengung Pak. Syaratnya teh imam sapi imam da tepugung kena Ustad di mana walung kaharti teh ku Bapak, Ustad di mana walung mesti kaharti kan gitu. Ustad sauna eta tuang rama teu dameng mendingan innalillahi mendingan, oh mendingan itu kan mesti kaharti lamun berdengung Pak Haji eta teh matakna imam teh kudu pasena teh kitu sana nama teh sanggup sok di dia mukimin nu imam teh ngan eta ngahormat ka udah didorong-dorong ayo masuk insyaallah. Jadi alhamdulillah lah bisa berjamaah di sini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz punya anak berapa? Tilu. Iya, tilu enton. Ustaz jorok ngentor naon? Nu kahiji SD, nu kadua SMP. Katilu kalek bisa ngesot. Nah gitu. Kadang enak kan jorok. Jadi kudu nu bener imam, kudu nu fase. Makharjulna apa? Kan kudu keluar. Ihfa harus jelas. Panu Nabi kamu amar mendingan ngadengung macana teh. Nah, iya buat kita semua. Biarinlah nanti itu aja ustaz-ustaz di sini membahas makharijul huruf, tajwid, dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qadiminal ghairu wal afina aninas, orang yang senantiasa selalu memaafkan kesalahan orang lain Pak Haji. Minimal terapkan yaitu selalu memaafkan yang di rumah, anak, istri, terus tetangga. Itu kewajiban kita sebagai hablum minanasnya ya. Jadi kita bahkan anak harus menghormati orang tua, wajib itu mah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an di dalam surat Al-Isra ayat 2 hiji kalau enggak salah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada telah menakdirkan Allah alla ta'budu, kita harus ibadah kepada Allah. Tuh. Wa hablum minanas wa bil walidaini ihsana, dan hablum minanas berbuat baiklah kepada orang tua. Orang tua kebagi dua. Hati-hati, ada yang masih hidup, ada yang udah meninggal. Maaf, Pak. Kalau yang masih hidup jelas di dalam Al-Qur'an. Imma yablughanna kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum. Apabila salah satu atau dua-duanya ada di dalam perawatan kita, jangan mengatakan gak boleh sama orang tua. Tuh, satu. Boleh. Gak boleh bilang nyebutkan Nah, Bapak udah gak bisa, Ibu udah gak bisa makan dari Magicom, bikinin bubur, Bapak sok olo-olo, tinggal bebek aja ku senok, banjur ku sayur, tuh, sarua jeung bubur. Insya Allah tak anak seperti itu akan dihuapi pasir nanti sama anaknya. Naudzubillah, itulah
Ridallahu fi ridal walidain, wasutullah fi sutul walidain. Ridhonya Allah ada di kedua orang tua dan muka Allah pun ada di kedua orang tua. Yang kedua, kewajiban kita kepada orang tua, hablum minanas, apa? Wala tanharhuma, jangan membentak, jangan melotot sama orang tua. Jangan dilihat fisiknya, jangan dilihat rupanya. Orang tua kita tukang rongsok, mungkin kita merasakan uangnya, kasih sayangnya. Ya Allah, akan lihat rupanya dia udah tua renta. Jangan lihat kerjaannya, boleh jadi tukang rongsok bengkel penuh dengan oli, tapi dia pernah menyayangi kita. Setetesnya pun keringatnya tidak akan bisa kita bayar. Hati-hati sama orang tua. Bahkan Rasulullah membenci kepada anak yang durhaka sama orang tua. Rasulullah mengangkat derajatnya seorang anak yang memuliakan orang tua. Tahukah Bapak, sahabat Rasulullah Uwais Al-Qarni yang tidak pernah ketemu dengan Rasul. Dia kenapa? Kata Rasul, para sahabat, dengarin. Nanti akan datang jemaah haji Uwais Al-Qarni. Cium tangannya, barang siapa yang mencium dia akan masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mencarinya. Setelah Rasul wafat, ada jemaah kafilah haji dan rombongan tukang angon domba di Mesir datang ke Mekah, ditanyain yang jemaah haji, ini rombongan jemaah haji dari Mesir mana? Semuanya berdiri. Ada namanya Uwais Al-Qarni? Tidak ada. Ada juga Uwais Al-Qarni tukang mengembala kambing saya. Dia kesini bukan untuk haji, tapi saya upah berikan untuk mengembala kambing. Di mana dia? Di padang pasir. Dia kejar oleh para sahabat semuanya. Mahada ismi, siapa namamu? Ana Uwais Al-Qarni. Sodakta? Betul, saya Uwais Al-Qarni. Apakah kamu tidak cinta sama Rasulullah? Uhibbuk ila Rasulullah. Aku sangat cinta sama Rasulullah. Aku pengen ketemu sama Rasulullah, tapi aku tidak bisa ketemu. Aku pengen mencium tangan Rasul, tapi aku tidak ketemu. Kenapa engkau tidak menemui Rasulullah dari Mesir? Karena aku punya ibu yang buta dan udah ditinggalkan oleh suaminya, oleh ayahku. Dia tidak bisa ke air, dia tidak bisa makan sendiri. Kemanapun dia tidak bisa, aku gendong dia. Bawa bekerja, disimpan di pelapah kurma yang teduh. Dia kasih makan oleh saya. Itulah aku secara nafsu. Keimanan saya pengen datang kepada Rasul, pengen mencium Rasul, tapi hati nurani saya tidak mengizinkan. Ibu saya kena buta, tidak bisa kemana-mana. Nangis Uwais Al-Qarni. Lalu para sahabat bersatu, satu persatu mencium tangannya. Engkaulah ahli surga, kata Rasulullah SAW, karena engkau derajatnya memuliakan ibumu. Walaupun engkau cinta sama Rasulullah, tapi hati nuranimu adalah yaitu menjaga perasaan ibumu. Sering kita menyakiti ibumu, sering kita menyakiti perasaan orang tua kita. Hati-hati. Ridallahu fi ridal walidain wasutullah fi sutullah. Kesulitan dalam kehidupan kita, mungkin tingkah laku kita hablum minanas ke orang tua kita tidak baik. Itu aja lah. Ya, subhanallah, kalau mendengarkan orang tua itu saya nangis. Kenapa? Karena dia akan dapat kebayar. Saya bisa jadi seperti jelma inilah. Saya bisa dipakai Pak Haji Umuh, bisa wakil gubernur Pak Nu'man, bisa dikodam saya sampai Pak Haji Umuh mengaku anak sendiri. Engkau akan bela sama saya. Masjid saya dikasih wakaf oleh beliau, mobil saya itu dikasih sama beliau. Mungkin jasa orang tua saya. Dia mesantrenkan saya, walaupun anaknya 12, gajinya golongan 2B baheula. Berapa sih? Saya lihat dari struk gajinya cuma 65.000 rupiah. Subhanallah. Anak 11 tapi pengen jadi manusia, dia pesantrenkan semuanya. Jadi dari kiai semuanya punya pesantren. Itulah subhanallah orang tua. Jadi hablum minanas kepada orang tua dulu yang harus diberesin. Ini yang luar biasa. Yang terakhir hablum minanas ini yaitu kepada orang tua itu apa? Walatan harum wa kullahuma qaulan karima. Kalau diajak bicara harus bahasanya karima, santun, minta maaf, Pak, walaupun salah, Pak, maaf.
Nah, itu Nabi Ibrahim mengajarkan begitu. Ya, udah harus ingat sama orang tua walaupun jauh, kita harus ingat. Itulah minta doanya karena dia adalah kata orang Sunda jimat. Ya, jimat ini adalah orang yang senantiasa mendoakan kepada Allah dan itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak ini bisa diikuti, bisa diteladani oleh kita kalau kita nyunah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an tadi surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah bukti di dalam diri Rasul itu suri teladan akhlak contoh yang baik. Bisa diikuti oleh jemaah Masjid Mukhlisina Lahuddin asal punya 3 syarat. Ini yang pentingnya. Terakhir. Syarat pertama, yarjullaha. Apa Pak? Al-Quran tuh, yarjullaha. Artinya yarjullaha teh pengen rahmat Allah. Jadi kesini itu pengen rahmat Gusti Allah. Jadi akhlaknya akan baik. Yarjullaha. Kita pengen kasih sayang Allah, Pak. Jadi yarjullaha. Artinya itu. Kalau ibu-ibu pengen yarjullah, pengen rahmat Allah, akhlaknya yang baik. Ya, termasuk sholat di sini berjamaah pengen rahmat Allah. Yang kedua, apa lagi? Kita sebentar lagi akan meninggalkan dunia fana ini ya. Usia kita udah 52 ke atas lah, yakin. Cek malai kalau dina bahasa Sunda mah tina pare mah geus koneng Pak Haji tereh diarit. Ah teu kitu Ustad. Dari datang maut mah kalau teu budak, bahkan kamari di Pasuruan oge ningan umurna teh nu produktif 25, 20, 30, 35 teh. Oh, nu 80 mah. Oh, da teu bisaeun nonton bola ge hese leumpang. Aing 80 mah. Naon maksudna? Bahkan Ibu, Pak dengar nih, jemaah di sini. Saya dengar ini malaikat Ijroil lagi senang-senangnya sama anak muda, Pak. Lagi senang-senangnya anak muda, Pak. 25 tahunan. Kenapa? Bapak sayang sama anak, minta motor ninja dikasih, wow, dikasih sama bapak. Kalau di depan bapak mah pelan-pelan, gitu. Oh di jalan, bludak di kolong mobil kelindas, itu banyak hampir. Terusin tanyain aja ke Kapolda bagian Satlantas, berapa ratus orang, berapa ribu orang yang senantiasa mati dengan sia-sia, naudzubillah. Maka resep keur anu ngora. Jarang atuh pan 80 tahun kos urang dek ka Serang dek ka mananya. Make motor ninja, paling kayak ahad ge mah aya naon aya nama aya grup-grupan naon main sepeda teh ontel. Nah, ontel ayo urang ngagoes yuk. Kemana? Itu ke aspol ngagoes. Malaikat antep gege ngagolotuk sorangan. Gede antep teman cuma malaikat gege ngagolotuk. Benar Pak. Itu tuh. Teman saya itu di UIN Bu Nur ya. Nah, itu RW-nya Pak janji ke saya. Pak Ustad, saya senang ceramahnya. Nanti minggu depan ya ke Garut. Oke lah. Nah, Pak, dia ngundang hari Jumat, malam Jumat itu. Pas hari Minggu itu, belum minggu depannya, dia main sepeda. Sakit dadanya nyesek. Di situ sepedanya ditarik ke ujung gerung. Pas di jalan meninggal. Allahu Akbar. Mata cuma malaikatnya kena antep wenang. Kayak ngagoler sorangan. Allahu Akbar. Jadi yang pertama yarjullaha, yang kedua wal yaumal akhir. Orang yang pengen selamat di hari kiamat, yang bisa menteladani akhlak Rasul ini. Bisa hablum minallah hablum minanas. Yang ketiga apa? Wadzakaru kasiro. Bahwa orang yang banyak mengingat Gusti Allah. Matak tadi ajak zikir. Fasabbih bihamdi rabbika was takbir. Puji Allah bihamdika dengan memuji kepada Allah. Cuma Pak minta maaf, dalam zikir itu ada yang disirkan, ada yang dizaharkan. Nah gitu kan. Nah kenapa? Obat ini ulama ini benar dua-duanya. Imam Syafi'i di dalam kitabnya ini Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa zikir ini harus disirkan. Muridnya siapa? Imam Ahmad mengatakan harus dizaharkan. Kalau Ustadz milih yang mana? Milih dizaharkan. Dikeraskan. Kenapa? Karena jemaahnya ada 3 Pak. Yang pertama anak-anak SMP di saya. Dia kan Pak tahu bimbingan bagaimana berzikir. Yang kedua orang tua yang udah lupa. Sebenarnya maca antasalam teh naonnya? Ustaz, kan pira aku nanya ke heula, Ustaz artos antasalam naon? Kan makanya dia kan. Yang ketiga, kenapa saya dikeraskan? Karena ada manula. Apa itu manula itu?
manusia lanjut usia, udah pikun. Jadi saya kenapa disarankan itu milihnya ada jemaahnya di sana 3. Kalau di sini masih muda-muda segininya Pak ya, 17 tahunan kahayangan. Nah, itulah. Jadi yang ketiga bisa menteladani akhlak Rasulullah, yaitu orang yang banyak mengingat Allah. Saya doakan jemaah di sini, kiainya, DKM-nya mudah-mudahan diberikan oleh Allah. Udah sahabat saya iman yang kuat, ilmunya bermanfaat, rumahnya pada bertingkat, mobilnya pun mengkilat, uangnya di saku berlipat, sawah kebon kegebel akar itu cing mararabat, ikan di balong cing karo cepat, walaupun ikan jair sama ikan sepat, istrinya jangan 4 ya, istrinya solihat, solihat aja jangan 4, rajin sholat, getol zakat, selamat dunia dan akhirat. Ya Pak, itu aja yang saya sampaikan. Minta maaf. Ada pertanyaan Pak? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada? Oh udah pengen bubur? Oh silahkan Pak Haji. Waalaikumsalam Pak. Ya. Dan rajin sedekah, namun kadang-kadang sholatnya saya perhatikan tidak kurang maksimal. Ya. Bahkan ada yang mengatakan mengimbangkan, jadi dia mengatur kita sholatnya itu dengan sedekah. Termasuk mungkin saya pernah dengar juga artis-artis. Ya. Ya. Katanya diperbanyak karena ditanya sholatnya atau bolong-bolong ya. Ya, siap. Makasih, Pak. Namina, Pak. Ngarah kenal saya. Oh, saya Ustadz Asep, Pak. Temannya udah ilmi. Jadi tadi gimana apakah sholatnya bisa ditutupi yang bolong-bolongnya dengan sodako? Pak, justru sholat itu kuncinya sodako. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga, kuncinya amal. Hati-hati. Sekali lagi, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga, kuncinya amal. Bisa diterima zakatnya kalau sholatnya dilaksanakan. Bisa diterima puasanya kalau sholatnya dikerjakan. Bisa diterima hajinya apabila sholatnya dikerjakan. Bahkan Rasulullah sudah mengancam, lam taroka sholatan homsin amdan muta'amidan fajaja'uhum jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang meninggalkan sholatnya 5 waktu dengan disengaja, maka dia bukan mengambil kunci surga, tetapi dia mengambil kunci neraka jahanam. Gimana hartanya banyak, rezekinya banyak, termasuk dia adalah orang yang tidak bersyukur atas rezeki yang banyak karena dia meninggalkan sholat. Itu mungkin isti'raz. Kenapa kita yang jarang sholat tinggal di Cina, Bogana, Borma, Indomaret, kan nu bogana teh lain orang anu tara sarolat eta teh ustad tungtung seng can cebok cincau. Anu parkirna anu sok salat Mang Maman, Mang Mimin, Mang Udin. Misalkeun kan itu. Itu istighraz, Pak. Rezekinya panyungkun ti Gusti Allah. Termasuk Pak minta maaf, mungkin Allah memberikan siksa kalau ujian jelas kita tahu. Orang yang mau naik derajat pasti diuji dulu kan? Kalau mau tingkat golongan diuji dulu. Kita bisa diuji dengan kemiskinan, diuji dengan keprihatinan, diuji dengan ayana terbengkalainya rumah tangga kita. Mungkin bisa diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau meninggalkan sholat ini ya, bukan ujian, bisa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seperti di Cianjur kan loba pesantren, loba ayana anu murtad. Memang. Ayana kira contohnya Bapak punya pohon jambu air, orang jauh air, naik. Ayah siram kalarange Pak Haji nyocoh hiji jerut nyoba panas ya. Ternyata loba di jambu air teh wah, loba ayah sarangna. Bapak gimana? Pulang ke rumah, ngambil kain, masukin minyak tanah atau bensin, dibakar. Dibakarnya yang tadi nyocok 1 atau semuanya? Semuanya, Pak. Nah, makanya ketika orang ayah di sini maksiat udah dibiarin aja. Rumah-rumah saya dibikin oleh saya, yang jina-jina saya, yang bayar-bayar saya,
tapi azabmu semuanya kebagian. Tadi ibarat siram dibakar. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itu nanti akan diperhitungkan oleh Allah yang orang yang beriman. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran adil. Allah akan diperlihatkan. Nah, jadi intinya pertanyaan Bapak bagus, bagaimana bisakah ditutupi sholat itu dengan sedekah? Tidak, Pak. Sedekah ini ya justru ladang dari sholat ini, buah kesolehan dari sholat. Inna sholata tanha anil fahsa iwal munkar. Nah itu kesolehan. Minta maaf. Memang sedekah luar biasa, Pak. Minta maaf. Pahalanya lebih. Ya minta maaf. Bisa menjadi tolak bala. Bapak tahu nggak? Kalau ke Cianjur ada rumah makan sate Haja Sinta. Pak, rumah makan ayah sate. Ya, Sinta. Ya, Sinta. Iya. Nah, Pak, saya ke sana minta maaf. Kanan kiri hancur, ambles semuanya. Dia tidak. Saya dengan karyawannya ikut makan di Kementerian Agama. Nah, kok bisa nggak amblas ini apa? Karena dia itu rajin sholat, Pak Ustadz. Yang kedua, dia menyuruh kepada pegawainya ketika waktu azan, sholat dulu, tinggalkan. Gitu. Tidak akan ada manfaatnya kecuali dengan ibadah sholat. Ayo tinggalkan. Tidak akan rugilah saya melayani kamu. Sholat dulu bergiliran. Ayo berjamaah laki-laki dulu semuanya sholat. Udah begitu, setiap malam Jumat dia makan sate warga di sini digratiskan. Waduh, luar biasa. Nya saudara mantap. Nah kan lain karyawan disuruh sholat bergiliran. Silah laki-laki untuk berjamaah sholat dulu. Laki perempuan. Perempuan nanti. Wah gitu. Melayani dulu tamu yang mau makan. Itulah hebatnya. Incinah sholat dengan bersinergi. Ibarat nasi dengan teman nasinya. Ya Pak ya. Teman nasinya sholat itu pokok. Tapi teman nasinya gak ada kan bisa naon wah dicoel lah. Kurang sama lagi boleh. Ya Bu ya. Jangan ini hati-hati orang sini sholatnya. Jangan sampai ditinggalkan. Berjamaah lah. Saya senang melihatnya udah alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah terus diikuti oleh anak cucu kita. Alhamdulillah saya senang. Hampir 3 jajar lah Bapak-bapak. Pak, mudah-mudahan Allah melindungi dan menjadi ini. Bahkan di dalam surat Al-A'raf kalau nggak salah Ustaz 86 mengatakan walau ahlal qura kan gitu. Amanu wattaqau la fatahna bi barakati minas sami wal ardi. Kalaulah kampung ini beriman dan bertakwa ke Allah, maka Allah akan memberikan berkah dari langit dan bumi itu. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Minta maaf karena saya juga ada acara lagi ya. Pak, minta maaf mudah-mudahan jangan marah. Insya Allah ya, Pak. Mau memaafkan saya mau? Insya Allah ya, wal afina aninas ya. Itu aja, Pak. Minta maaf. Sekali lagi, udah minta maaf ya. Nah, biarlah minta waktu 5 menit Pak. Kalau kita mencari orang yang pintar banyak Pak. Tapi kalau mencari orang yang benar sulit. Kalau kita mau mendidik anak kita jadi anak yang benar sulit. Kalau anak yang pintar gampang. Bapak mau apa sih anak pintarnya? Mau pintar hukum? Masukin ke UIN. Ada tuh udah. Fakultas Hukum. 5 tahun Pak dapat apa? Ijazah S1 sarjana hukum. S2 2 tahun seperti saya. Misalkan, Pak minta maaf. S2-nya apa? Master hukum, doktor ilmu hukum, fakar hukum, ilmuwan hukum, bahkan ada mafia hukum, jual beli hukum, wa akhiruhu dihukum, akhir-akhirnya dihukum, ketua MA itu. Jadi di fakultas hukum Pak udah nggak ada apa jurusan keadilan ya. Gak ada, so terus engkau udah ada, gak ada prodi juga keadilan. Bapak pengen pinter anaknya jadi ngajar, asup kena KUP atau kawin oge. 5 tahun boga gelar SPD sarjana pendidikan, master pendidikan, ilmu pendidikan. Tapi jurusan kesabaran, gak ada apa jurusan kesabaran. Neng fakultas naon? Fakultas kesabaran gak ada. Mata tong heran lamun aya ngajar ka budakna bangor keheul diteke we. Kan gitu ya. Pak punten minta maaf. Ayeuna hayang jadi jenderal aya, Pak hayang jadi jenderal polisi aya, akademi kepolisian, akademi TNI aya. Bisa jadi jenderal, tapi akademi kejujuran enggak ada. Makanya sampai sekarang polisi belum jalujur. Ya.
Karena gak ada akademi kejujuran. Ayeuna hayang pintar ekonomi asup KPB aya. Aya bisnis dan syariah Islam aya. Ayeuna ka Unpad aya jurusan ekonomi, tapi tidak ada kesejahteraan rakyat. Maka rakyat tidak sejahtera. Walaupun pintar oke. Terus ayeuna hayang pintar kos-kosan ngomongna asupkeun we. Kos abdi ti UIN Fakultas Dakwah. Ya. Udah Fakultas Dakwah hayang pintar bisa 5 tahun jadi dakwah lah. Ngan eueuh Fakultas Keikhlasan. Ya udah ya. Matak tong heran namun ajengan nunggu karena TV dionang lamun teu dibere amplop. Mungun deui Pak, ngageremeng Pak. Tapi insya Allah Ustaz Asep mah udah teu di amplop ge ridho. Tidak. Ngan leuwih ridho di amplop gitu. Leuwih ridona di amplop. Amplop unggul kosong. Nah, masalah tadi jangan diuji lah keikhlasan Ustaz Asep. Amin ya Allah ya Rabbal. Pak Ahad kita ngaji ke lebih panjang, pulangnya beli ikan sepat, beli ikan gabus. Pak, kalau ngaji jangan dipanjang-panjang, lebih cepat, lebih bagus. Betul Pak. Di Irian aya burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.